PKK Kota Padang siap menjadi yang terbaik dalam Lomba Gerakan PKK Provinsi Sumatera Barat tahun 2022. Kota Padang menang. Yes, yes, yes. Kota Padang adalah kota terbesar di pantai barat Pulau Sumatera sekaligus ibu kota dari Provinsi Sumatera Barat. Kota ini merupakan pintu gerbang barat Indonesia dari Samudra Hindia. Padang merupakan pusat pendidikan dan kesehatan di wilayah Sumatera bagian tengah yang ditopang dengan keberadaan sejumlah perguruan tinggi dan fasilitas kesehatan. Sebagai kota seni dan budaya, Padang dikenal dengan legenda Malin Kundang dan Siti Nurbaya. Luas wilayah daratan kota ini 694,96 km persegi. Kota Padang dipimpin Wali Kota Henry Septa dengan visi mewujudkan masyarakat Kota Padang yang madani, berbasis pendidikan, perdagangan, dan pariwisata unggul, serta berdaya saing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Henry Septa, Wali Kota Padang, mengajak Bapak Ibu warga Kota Padang mendukung Kelurahan Parupuk Tabiang, Kecamatan Koto Tangah yang maju mewakili Kota Padang dalam Lomba Penilaian Gerakan PKK Provinsi Sumatera Barat tahun 2022. Dengan diadakannya Lomba Gerakan PKK ini tentu akan meningkatkan motivasi di jajaran pemerintahan Kota Padang serta masyarakatnya untuk lebih dan lebih giat lagi dalam mengintegrasikan pemikiran dalam pelaksanaan 10 program pokok PKK di Kota Padang, sehingga visi dan gerakan PKK dapat tercapai secara optimal, yaitu mewujudkan keluarga yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia dan berbudi luhur, serta sejahtera lahir dan batin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mewujudkan visi dan misi tersebut, tentunya pemerintah Kota Padang dibantu oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah dan tim penggerak PKK yang ada di Kota Padang. Upaya untuk mewujudkan kesejahteraan keluarga. PKK sangat berperan melalui 10 program pokok PKK. Kepengurusan tim penggerak PKK Kota Padang periode tahun 2021 sampai 2024 dikukuhkan dengan surat keputusan Wali Kota Padang nomor 245 tahun 2021. Tim penggerak PKK Kota Padang membawahi 11 tim penggerak PKK kecamatan dan 104 tim penggerak PKK kelurahan dengan 889 kelompok PKK RW, 3.184 kelompok PKK RT, dan 10.799 kelompok desa wisma. Dengan klasifikasi pengelompokan 4.806 tumbuh, 4.790 berkembang, dan 1.203 maju. Dalam mendukung suksesnya 10 program pokok PKK, masing-masing kecamatan telah mendukung program PKK. Salah satunya Kecamatan Koto Tangah. Kecamatan Koto Tangah merupakan pintu gerbang memasuki Kota Padang dari arah Bandara Internasional Minangkabau. Kecamatan ini memiliki beberapa tempat yang menjadi objek kawasan wisata. Kecamatan Koto Tangah membawahi 13 tim penggerak kelurahan. Secara administrasi pemerintahan, Kecamatan Koto Tangah memiliki 14 kelurahan. Dari 14 kelurahan tersebut, salah satunya Kelurahan Parupuk Tabing. Kelurahan Parupuk Tabing memiliki luas 9,41 km persegi yang terdiri dari 20 RW dan 82 RT. Kelurahan Parupuk Tabing yang kini dipimpin Lurah Buderi Himrah senantiasa selalu mensupport kegiatan PKK sehingga menuai prestasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ketua Tim Penggerak PKK Kota Padang.
mengajak seluruh kader Kelurahan Parupuk Tabing, Kecamatan Koto Tangah untuk tetap bersemangat mengikuti penilaian gerakan PKK tingkat Provinsi Sumatera Barat tahun 2022. Tentunya kita berharap seluruh kader mengeluarkan kemampuan terbaiknya membawa Kota Padang menjadi yang terbaik pada tahun ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menjalankan program pokok kelurahan dan tim penggerak PKK, tentunya peran dari sekretariat sangat penting. Bidang sekretariat tim penggerak PKK Kelurahan Parupuk Tabing mempunyai program kerja, bidang ketatausahaan, pengelolaan tertib administrasi, pengelolaan data PKK, dan pengorganisasian yang meliputi struktur organisasi, pembinaan kelompok dasawisma, rapat koordinasi, dan penertiban atribut, perencanaan, menyusun program kerja, kemudian evaluasi pelaksanaan 10 program pokok PKK. Selanjutnya urusan rumah tangga meliputi pengaturan piket pengurus, penyelenggaraan rapat-rapat, melaksanakan kegiatan rutin, pemeliharaan dan inventaris barang untuk membantu jalannya 10 program pokok PKK. Kelurahan Parupuk Tabing memiliki 4 Pokja yang berperan dan memiliki tugas masing-masing. Pokja 1 memiliki program sosialisasi tentang narkoba. Sosialisasi ini dilaksanakan oleh Babinsa kepada Poksus Remaja Parupuk Tabing dengan nama Program Krisna. Narkoba, narkotika, psikotropika, dan bahan-bahan zat aktif lainnya dapat membahayakan kehidupan manusia jika dikonsumsi dengan cara yang tidak tepat, bahkan dapat menyebabkan kematian. Narkoba mempunyai dampak negatif yang sangat luas, baik secara fisik, psikis, ekonomi, sosial budaya, hankam, dan lain sebagainya. Untuk mengatasi bahaya gadget di tengah anak-anak, Pokja 1 Kelurahan Parupuk Tabing mengadakan simulasi agar orang tua menyadari dampak buruk dari penggunaan yang berlebihan gadget pada anak. Gadget adalah media yang dipakai sebagai alat komunikasi modern. Penggunaan gadget yang berlebihan akan membawa dampak buruk bagi perkembangan sosial dan emosional anak. Dampak buruk penggunaan gadget pada anak antara lain, anak menjadi pribadi tertutup, gangguan tidur, suka menyendiri, perilaku kekerasan, pudarnya kreativitas, dan ancaman cyberbullying. Jadi memang gadget merupakan salah satu yang sangat mempengaruhi anak-anak ya. Jadi memang dari kita, dari orang tua memang harus lebih aktif untuk memberitahu kepada anak-anak untuk membatasi pemakaian gadget. Karena saat ini memang gadget merupakan salah satu dasar utama yang membuat anak-anak juga jadinya terkontaminasi. Selanjutnya, untuk mensupport kegiatan remaja di Kelurahan Parupuk Tabing, Pokja 1 mengadakan kegiatan Poksus Remaja bidang kesenian, salah satunya dengan menari. Tari Pasambahan menjadi agenda rutin yang dilaksanakan oleh remaja di Kelurahan Parupuk Tabing. Selain tari Pasambahan, remaja di Kelurahan Parupuk Tabing juga menguasai tari panen. Pemuda-pemudi Parupuk Tabing yang tergabung dalam Poksus Remaja Pak Ari di Partap. Pola asuh anak dan remaja di era digital yang pintar, aspiratif, religius, terampil, aktif, dan berprestasi. Kemudian program Pokja 1 Kelurahan Parupuk Tabing, yakni sosialisasi pengasuhan anak dan remaja di era digital
dalam rangka pencegahan kekerasan terhadap perempuan, masyarakat, kader, dan pengurus PKK Parupuk Tabing, serta kepada Poksus Remaja Parupuk Tabing, program Kilas, Keluarga Indonesia Lindungi Anak dari Kekerasan Seksual. Selanjutnya, memfasilitasi masyarakat dalam membuat administrasi kependudukan seperti akte kelahiran, KTP, KK bagi keluarga yang tidak mengerti bagaimana cara mengurusnya baik secara online atau secara langsung di wilayah Kelurahan Parupuk Tabing. Program Kisak Keluarga Indonesia Sadar Administrasi Kependudukan. UP2K PKK merupakan kegiatan ekonomi yang diusahakan oleh keluarga, baik secara kelompok maupun perorangan, di mana modal usaha bersumber dari swadaya masyarakat, bantuan pemerintah serta sumber lain yang sah. Poklak Parakno Farm and Art bergerak di bidang kuliner, yaitu mengolah buah naga yang banyak ditemui di pasaran, yang diketuai oleh Ibu Dini Lestari di bawah binaan Tim Penggerak PKK Kota Padang, Tim Penggerak PKK Kecamatan, dan Poksus UP2K Kelurahan Parupuk Tabing. Parakno Art mengolah buah naga menjadi selai buah naga sehingga nilai jualnya lebih tinggi. Saat ini sudah ada produk turunan lainnya dari buah naga seperti kue buah naga dan pai. Pemasaran produksi Parakno Farm and Art memanfaatkan media sosial dan juga secara offline, dan produksi olahan buah naga Bu Dini sudah ada yang dikemas dalam bentuk snack box yang penyalurannya ke bank-bank yang ada di Kota Padang. Ayo kita dukung UP2K Parakno Farm dengan membeli dan mengkonsumsi produk lokal. Kemudian selanjutnya Poklak Farila Pot and Art yang diketuai oleh Ibu Haja Amaniarti yang bergerak di bidang pengolahan limbah sabut kelapa. Ide ini karena banyaknya tersedia limbah sabut kelapa yang terbuang di daerah tempat tinggalnya. Di bawah binaan Poksus Kelurahan Parupuk Tabing, sabut kelapa diolah menjadi pot bunga. Saat ini, produk olahan sabut kelapa tidak lagi hanya pot bunga, tapi sudah dikembangkan dengan berbagai produk lainnya, seperti turus, kokopit, sendal, tempat tisu, tas, mainan kunci, souvenir. Hasil dari produksi Farila Pot and Art telah dipasarkan melalui media sosial seperti di Shopee dan ke berbagai tempat seperti hotel, bank, dan tempat penjual bunga di Kota Padang. Hasil dari UP2K ini sangat bermanfaat bagi masyarakat sekitar. Selanjutnya, Poklak Chania Modis. Poklak ini bergerak di bidang produk selendang, spray, konektor masker, dan baju kurung. Sementara Poklak Permata Hati bergerak di produksi rendang, yakni rendang daging sapi, rendang lokan, rendang jengkol. Kemudian Poklak Muaro Ganti yang menjual ikan basah. Pemanfaatan pekarangan di Aku Hatinya PKK adalah masyarakat atau keluarga yang memanfaatkan pekarangannya berupa tanaman apotik hidup atau toga, warung hidup, lumbung hidup, dan tanaman keras. Pemanfaatan pekarangan ini salah satunya dengan cara menanam hidroponik dengan botol bekas. Pokja 3 Kelurahan Parupuk Tabing melalui Ibu Nur Hasni mengolah tanaman bayam menjadi keripik bayam. Keripik bayam Bu Nur Hasni yang merupakan binaan UP2K PKK Pokja 2 sudah dipasarkan walaupun dalam versi kecil. Di Aku Hatinya PKK Kelurahan Parupuk Tabing, selain pemanfaatan pekarangan dengan pemenuhan protein nabati, pekarangan bisa juga untuk memenuhi kebutuhan protein hewani dengan cara beternak ayam.
Harapannya, sebagian besar kebutuhan gizi keluarga dapat terpenuhi dari pekarangan. Dengan menu makanan B2SA beragam, bergizi, seimbang, dan aman, hal ini sekaligus untuk mencegah stunting. Tanaman buah dalam pot atau dikenal sebagai tabula pot memang cocok dikembangkan di pekarangan yang sempit. Cara menanam dengan metode tabula pot akhirnya menjadi solusi terbaik karena bisa menanam berbagai jenis tanaman buah dengan lahan yang terbatas. Sementara itu, agar tanaman tumbuh dengan subur, Pokja 3 PKK Kelurahan Parupuk Tabing menggunakan pupuk kompos yang merupakan salah satu jenis pupuk organik yang sudah ada sejak lama. Selain ditumbuhi dengan bayam Brazil, bunga rosella juga merupakan ikon Aku Hatinya PKK Kelurahan Parupuk Tabing. Dari bunga dengan bentuk yang cantik dan warna menarik, bunga ini memiliki banyak manfaat untuk tubuh. Bunga rosella ini dimanfaatkan sebagai selai dan sirup. Dalam program Tata Laksana Rumah Tangga, kader melakukan sosialisasi dan penyuluhan pertanian kepada warga masyarakat tentang rumah sehat dan layak huni, serta pentingnya kebersihan dan pembuangan limbah pekarangan dengan memilah sampah organik dan non-organik. Pengolahan sampah juga telah berkembang dengan adanya bank sampah di Kampung KB Bango Putih yang berupa limbah sabut kelapa dan limbah plastik. Dari limbah sabut kelapa bisa dibuat pot bunga, turus, dan dari sisa sabut kelapa bisa dibuat kokopit. Dari hasil limbah plastik dibuat berupa tas, tempat minuman, dan lain-lain. Untuk mendukung terlaksananya program Aku Hatinya PKK yang merupakan pemanfaatan lahan pekarangan, kader PKK mendatangi rumah warga yang memanfaatkan pekarangan, diberi stiker tersenyum. Warga yang tidak memanfaatkan pekarangan kader PKK memberikan stiker sedih. Untuk mendukung ketersediaan bibit KWT Ikhwatun Nisa sebagai kelompok untuk menunjang kegiatan Aku Hatinya PKK, tempat warga belajar dan memperoleh bibit tanaman. Selanjutnya Pokja 4 melaksanakan kegiatan Posyandu di Teratai 10 RW 07. Tujuan pelaksanaan kegiatan Posyandu untuk menurunkan AKI, angka kematian ibu, dan AKB, angka kematian balita, dengan kegiatan pokok Posyandu yaitu mengutamakan kesehatan ibu dan anak atau KIA, keluarga berencana, imunisasi, gizi, penanggulangan diare, pelayanan Posyandu balita, pendaftaran, penimbangan, pencatatan, penyuluhan kesehatan, pelayanan kesehatan, Posyandu terintegrasi dengan BKL, Bina Keluarga Lansia. Tujuan Posyandu Lansia meningkatkan jangkauan pelayanan kesehatan lansia di masyarakat, sehingga terbentuk layanan kesehatan yang dapat mengakomodir kebutuhan lansia, mendekatkan pelayanan dan meningkatkan peran serta masyarakat maupun pihak lainnya agar terhindar dari penyakit menular seperti diare, kolera, disentri, tipes, cacingan, penyakit kulit, dan keracunan. Untuk itu, wajib bagi setiap anggota keluarga setiap hari menggunakan air bersih, melaksanakan cuci tangan dengan sabun dan air mengalir sesuai dengan 6 langkah cara mencuci tangan. Manfaat CTPS untuk mencegah penularan penyakit melalui tangan. Di Pokja 4 juga terdapat tim penanggulangan COVID-19, yakni Posko, sosialisasi tupoksi tim penanggulangan COVID-19, edukasi vaksin COVID-19, sosialisasi ke masyarakat. Pokja 4 juga melakukan sosialisasi pola hidup bersih dan sehat atau PHBS. Apapun gayamu, PHBS plus perilakumu harus itu.
Pencegahan stunting adalah salah satu upaya yang bertujuan agar anak-anak dapat tumbuh dan berkembang secara optimal dan maksimal. Salah satu upaya pencegahan stunting adalah dengan pemberian PMT dari Puskesmas Lubuk Buaya pada balita stunting.